Mari Tuhan, saat ini Engkau ambil tempatmu sebagai Raja. Biar saat ini Engkau dirajakan oleh setiap kami Tuhan. Engkau memerintah dalam hidup kami. Kata-katamu itu yang memerintah hidup kami Tuhan. Dan sungguh Tuhan, biar di tempat ini saat ini kami boleh bertemu dengan Sang Raja di atas segala raja. Kami boleh mendapatkan jawaban-jawaban bagi permasalahan hidup kami. Kami boleh mendapatkan kesembuhan, pemulihan, bahkan pemberian yang baru itu akan Engkau berikan, Engkau curahkan ke dalam hidup kami. Mari Tuhan, kami minta biar Engkau sendiri yang mengurapi firman-Mu. Hanya Engkau saja yang berfirman Tuhan. Hanya Engkau saja yang memerintah Tuhan. Memberikan benih-benih ke dalam hati kami Tuhan. Benih-benih yang akan berbuah-buah di dalam hidup kami. Mari Roh Kudus kuasai ruangan ini sepenuhnya. Kuasai setiap hati kami, pikiran kami, telinga kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang mengasihi kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan kita boleh berbakti bersama-sama di dalam rumah Tuhan pada sore hari ini. Tuhan menginginkan kita setia di dalam kerajaan Tuhan. Karena itulah yang akan segera datang. Itulah yang akan segera kita lihat. Kerajaan Allah akan segera didirikan. Dan Tuhan memilih, Tuhan sedang melihat siapakah orang-orang yang setia untuk mendirikan kerajaannya di bumi ini. Nah, saudara, mungkin di dalam hidup kita bisa paling bagus digambarkan dengan kehidupan keluarga suami istri. Mungkin suami istri ini menikah, mereka setia dalam pernikahan 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun, setia. Tapi pikirannya enggak di situ. Tetap ada di rumah, tetap di dalam pernikahan. Tapi pikirannya enggak nyantol di situ. Mungkin ketika dia pulang ke rumah pikirannya di HP terus. Atau pikirannya di TV terus. Nah, Tuhan mau pertama-tama ketika kita ini mau dijadikan orang yang setia. Nomor 1, berurusan dengan pikiran kita. Kita bisa mengikut Tuhan dengan setia. Mengikut Tuhan jadi anak Tuhan berpuluh-puluh tahun. Tapi ketika kita di gereja, pikiran kita melayang-layang. Ketika kita di luar, pikiran kita, ya prinsip kita sendiri yang kita pakai. Kita saling senggol kanan, senggol kiri. Kalau enggak suka disingkirkan. Ya, kalau bisa mengambil keuntungan sebesar-besarnya, tidak peduli dengan cara apapun. Nah, itu pikiran-pikiran kita. Nah, Tuhan mau mempunyai pengikut-pengikutnya yang setia, terutama di dalam pikiran mereka. Setia nomor 1 di dalam pikiran, loyal. Saudara bisa berikan tubuh saudara, berikan kehadiranmu, tapi kalau pikiranmu tidak engkau berikan, kurang saudara, jadinya kayak robot. Karena itu pada sore hari ini kita mau melihat bagaimana kita bisa setia di dalam kerajaan Tuhan. Yaitu caranya kita harus menaklukkan pikiran daging. Pikiran kedagingan kita. Kita hidup ini di dalam daging. Saudara dan saya dilahirkan dengan daging, dalam keinginan-keinginan daging. Nah, pikiran kita juga kalau secara alamiah, pikirannya juga pikiran daging. Nah, kita mau pada sore hari ini kita mau melihat bahwa untuk kita masuk dalam kerajaan Tuhan, pikiran kita ini harus disamakan.
Mari kita buka bersama-sama 1 Yohanes 2. 1 Yohanes 2. Tolong dibacakan ayat 15 sampai yang ke-17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Jadi kenapa kita harus menaklukkan pikiran kedagingan? Karena pikiran daging ini tidak bisa sejalan dengan pikiran Tuhan. Ketika kita mempunyai pikiran yang duniawi, kita ini berada di pihak oposisi dengan Tuhan. Tidak bisa dua-dua ini berjalan bersama-sama. Nah mungkin saudara berkata, lah gimana wong kita masih hidup di dunia? Kita hidup di dunia, kita juga perlu pakai barang-barangnya dunia. Tapi kita pakai barang-barang itu hanya memakai, bukan mengasihi. Seperti dikatakan, menjelang kedatangan Tuhan yang mendekat, kamu itu fokus kepada Tuhan. Kamu boleh pakai barang dunia, tapi kamu seolah-olah tidak memiliki. Memakai tapi tidak kemilikan. Ya, orang kalau kemilikan itu dipegangi kenceng-kenceng miliknya. Karena dia begitu sayang. Nah, di sini dikatakan janganlah mengasihi dunia atau hal-hal benda-benda apapun di dalam dunia. Kita lihat di sini bahwa sistemnya dunia, apa yang dunia tawarkan, apa yang dunia anggap sebagai prioritas, itu tidak sama dengan sistemnya kerajaan Tuhan. Dunia mengajarkan keinginan daging. Karena kita hidup di dalam daging, ini yang menyebabkan keinginan itu di dalam diri kita. Kita mengatakan keinginan-keinginan itu berperang melawan jiwamu. Jiwa kita, mungkin kita ingin nurut sama Tuhan, tapi keinginan-keinginan ini berkobar. Jadi keinginan-keinginan ini berperang dengan jiwa kita. Ingin menarik kita, ayo toh ndak apa-apa, sekali aja, ndak ada yang melihat, ndak ada yang tahu bahwa keuanganmu seperti demikian. Tidak ada yang tahu. Nah, mari kita mau lihat, Tuhan sudah mewanti-wanti saudara dan saya. Ternyata sistem kerjanya Tuhan itu lain, saudara. Dan kita diminta hati-hati dengan keinginan-keinginan daging kita. Keinginan daging ini juga mulai dengan keinginan mata dan keangkuhan hidup. Kalau keinginan matanya sudah dipuaskan, keinginan dagingnya dipuaskan, keangkuhan hidup mulai naik. Kadang orang berkata, oh enggak, saya baik. Tetapi ketika dia menjadi orang yang kaya raya, ternyata sifatnya juga berubah. Ya, cara pandangnya juga berubah. Nah, kita melihat di sini kenapa kita tidak boleh mengasihi dunia atau hal-hal yang ada di dunia ini. Saudara perhatikan ayat yang ke-17. Karena dunia ini dengan segala keinginannya sedang berlalu, sedang akan hilang, sedang akan lenyap. Jadi begitu Tuhan mengasihi saudara dan saya, Dia memberitahu harta sesungguhnya bukan ini. Karena ketika engkau pegang ini, maka ini sedang lenyap, harta ini sedang lenyap. Ya, kita lihat
Jadi tujuan khotbah pada malam hari ini yaitu kita mengarahkan pikiran kita kepada Kristus. Karena pikiran daging itu bertentangan dengan pikiran Kristus. Coba tolong dibacakan sebentar dalam Roma 8 ayat 5 sampai 8. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ya, saudara perhatikan di sini bahwa kehidupan berdasarkan daging dan kehidupan berdasarkan roh itu akan terlihat nyata dalam pikiran kita. Saudara bisa tahu kita ini hidup berdasarkan daging atau kita hidup berdasarkan roh berdasarkan pikiran kita. Pikiran kita kemana? Kalau pikiran kita ini isinya tentang hal-hal dunia, isinya tentang kedagingan, maka kita ini hidup menurut daging. Tapi ketika pikiran kita ini isinya tentang hal-hal yang roh, isinya tentang Tuhan, isinya tentang surga, maka kita hidup menurut roh. Nah, kita lihat saudara bahwa keinginan daging, nanti saudara bisa baca di dalam Galatia pasal yang kelima. Keinginan daging itu bertentangan dengan keinginan roh. Karena itu saudara baca Rasul Paulus sekalipun, Rasul Paulus yang hebat. Dia berseru, oh di dalam diriku ini ada pertentangan. Yang satu mau yang baik, yang satu mau yang tidak baik. Karena daging selama kita hidup ini, saudara dan saya masih hidup dengan daging. Jadi masih ada kemungkinan daging ini ingin dipuaskan. Tapi di sini mari kita hati-hati, karena Tuhan memperingatkan segala keinginan daging ini sedang akan berlalu. Saudara mengejar keinginan daging, semuanya itu tidak akan engkau bawa ketika kita mati. Betul? Dikejar begitu banyak, satu sen pun tidak bisa kita bawa. Itu semuanya sementara, berlalu sedemikian cepat. Tapi Tuhan mengajarkan, mari kita mengejar yang di atas. Karena yang di atas itulah harta yang sejati. Kekayaan yang sejati itu yang di atas. Nah, malam hari ini mari kita mau melihat bagaimana kita bisa menang di dalam pikiran. Bagaimana kita bisa menaklukkan pikiran ini. Mari kita buka di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17. Mari kita bacakan bergantian 1 Samuel 17 ayat 1 sampai yang ke-11. Saya bacakan ayat yang ganjil, saudara baca bersama-sama ayat yang genap. Orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Soko yang di tanah Yehuda dan berkemah antara Soko dan Aseka di Efes Damim. Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Tarbantin. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana, dan lembah ada di antara mereka. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat dari Gad, tingginya 6 hasta sejengkal. Ketopong tembaga ada di kepalanya dan ia memakai baju sirah yang bersisik.
berat baju sirah ini 5.000 shikal tembaga. Dia memakai penutup kaki dari tembaga, dan di bawahnya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun, dan mata tombaknya itu 600 shikal besi beratnya. Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin, dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang, dan biarlah ia turun melawan aku. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami." Pula kata orang Filistin itu, "Aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang, supaya kami berperang seorang lawan seorang." Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Amin. Kita melihat pada malam hari ini, kita mau belajar dari kehidupan Daud. Bagaimana dia mengalahkan seorang raksasa. Raksasa ini tingginya dikatakan sekitar 10,5 feet. Ya mungkin sekitar 3 meteran lebih. Itu tingginya, berat badannya, dan senjata-senjatanya lengkap. Waktu kita baca cerita ini saudara, raksasa Goliat, Daud menghadapi Goliat, raksasa. Dan di dalam hidup saudara dan saya, mungkin kita tidak pergi sebagai tentara berperang. Tetapi dalam kehidupanmu dan kehidupan saya, kita menghadapi masalah-masalah yang kadang-kadang begitu besar. Bahkan seperti raksasa di dalam kehidupan kita. Nah, di sini yang pertama kita mau belajar bahwa peperangan garis depan itu ada di dalam pikiran sini. Waktu itu Goliat keluar, orang Israel barisan tentara sebelah sana dengan lembah di tengah, orang Filistin di sebelah sini. Goliatnya keluar setiap hari, dia menantang, "Ayo, kalau kamu berani kirim 1 orang melawan saya. Nanti kalau saya menang, kalian jadi hambaku, kalau dia menang, kita semua jadi hambamu." Dan saudara tahu, Goliat ini, dia menantang, dia menghina, karena dia tahu, oh badan saya besar, perlengkapan perang saya lengkap. Saudara tahu pada waktu itu, perlengkapan perang itu sesuatu yang berharga, ya. Karena tembaga, metal saat itu bukan ada banyak, saudara. Sesuatu yang berharga, dan dia punya persenjataan yang lengkap. Istilahnya persenjataan sebuah negara yang begitu lengkap, yang begitu canggih. Dan Goliat ini akan keluar setiap hari. Mungkin kalau saudara punya masalah, misalnya di telingamu ini terus dimasukin dengan masalah 1 hari, terus lagi besok orang yang ngomong terus 2 hari, ya. Kira-kira berapa hari sampai saudara jebol pertahananmu? Saudara sudah tidak bisa tahan lagi. Tidak bisa tahan lagi mendengar omongan-omongan yang begitu membakar, menghina. Berapa hari saudara bisa tahan? Saudara tahu Goliat ini dia keluar, dia menantang orang Israel berapa hari? 40 hari. Setiap hari dia akan keluar, dia akan menghina, dan dia akan menantang. Dan ketika Goliat ini mengatakan perkataan-perkataan ini, "Ayo, siapa yang berani maju? Lihat, hidupmu ini sudah di ujung tanduk. Siapa coba yang bisa melawan saya? Saya ini gede, raksasa. Kalau dilihat kansnya pasti dia yang menang dengan persenjataan yang lengkap."
perkataan-perkataan itu masuklah ke dalam pikiran orang Israel yang mendengar. Oh iya ya, lihat itu, badannya saja besarnya kayak gitu, disenggol saja mungkin bisa jatuh. Disenggol bisa jatuh, apalagi berperang. Tombaknya saja panjangnya sedemikian. Perkataan-perkataan itu mulai masuk ke dalam pikiran. Dan dikatakan di situ, orang-orang Israel menjadi sangat ketakutan. Jadi saudara dan saya perlu tahu bahwa peperangan garis depan itu ada di sini. Iblis akan mengintimidasi kita dengan ketakutan. Itulah caranya iblis. Dia memberikan ketakutan. Nanti kalau begini gimana? Nanti kalau uangmu diambil bagaimana? Nanti kalau posisimu hilang bagaimana? Di dalam pikiran saudara dan saya, kalau kita bisa buka ini pikiran, setiap hari kadang ada yang ngomong negatif, kemudian ada suara yang positif. Dan kita harus memilih. Kita harus membuat pilihan, mau denger yang sana apa mau denger yang sini. Mau denger orang yang ngomongnya, oh kamu ini gagal, lihat bisnismu hancur. Kita mau dengar omongan itu atau kita memilih dengar nasihat yang baik, berharap pada Tuhan. Di dalam Tuhan ada harapan. Jadi disinilah satu peperangan yang luar biasa, saudara. Dan dikatakan tujuan intimidasi dari iblis yang dimasukkan ke dalam pikiran-pikiran kita, itu tujuannya memperhamba. Goliat berkata, kalau kamu kalah, kamu semua jadi hamba kita. Ada seorang ibu yang begitu khawatir. Ya, ketika anaknya pergi keluar, anaknya sudah besar-besar, saudara, bukan kecil-kecil, anaknya sudah besar. Maka ibu ini akan memberikan nasihat-nasihat yang begitu banyak. Hati-hati ya, tasmu dipegang yang kencang-kencang, di sana banyak copet, nanti gini di mobil begini, pokoknya isi nasihatnya tuh tentang kekhawatiran kalau ini terjadi, kalau itu terjadi, ini terjadi. Saudara tahu apa yang kita takutkan itu kita memberikan kuasa. Saudara lihat, saudara takut dengan masalah saudara, saudara liatin masalahmu. Saudara takut, semakin saudara liatin, semakin saudara takut, masalahmu jadi melembung, tambah besar, tambah besar. Wow. Dan iblis mau membuat kita despair. Habis harapan kita. Wah, enggak bisa aku. Enggak mungkin saya bisa mengatasi ini. Enggak mungkin saya bisa keluar dari lingkaran setan ini. Enggak mungkin. Ketika kita takut terhadap sesuatu, itu kita buat sesuatu itu tambah semakin besar. Karena itu Tuhan berkata, takutlah kepada Tuhan. Jangan takut kepada masalahmu. Kita punya pilihan, siapa yang mau saudara takutin? Kita takut lebih kepada masalah kita, atau kita mau takut sama Tuhan? Dan di sini kita melihat bahwa pikiran ini yang mengendalikan hidup kita. Ini kadang seseorang itu ketika dia, ya orang jalan hidupnya lain-lain. Ada orang yang jalan hidupnya begitu berat ya saudara. Sejak dari kecil sudah dibuang oleh orang tuanya, ya, mengalami hal-hal yang begitu berat yang dia harus berjuang sendirian. Nah, kadang-kadang di dalam pikiran ini bisa ada seperti kaset yang main, ya. Ada suara yang berkata, oh kamu ini
kurang bagus. Lihat itu sepupumu atau lihat itu saudaramu yang lain. Dia lebih berhasil. Lihat itu. Apa yang kamu lakukan gagal semua. Nah, di dalam pikiran kita ada suara-suara seperti itu. Dan seringkali kita membiarkan suara-suara itu diputer ulang. Kayak lagu, saudara putar lagi ulang. Kata-kata orang yang menyakitimu, misalnya kata-kata siapa? Bosmu, suamimu, istrimu yang menyakiti, terputar, diulangi lagi. Nah, disitulah saudara lihat, saudara mau menang atau kalah, saudara harus menang dalam pikiranmu dulu. Engkau harus bisa mengatakan stop, aku tidak mau dengar kamu. Aku tidak mau dengar yang jelek, yang negatif. Aku mau dengar Tuhan. Banyak orang bingung dengan apa kata orang. Oh, si A ngomong gini, si B ngomong gini. Wah, nanti gimana ini? Tapi kita mau pilih. Dalam pikiran saudara dan saya, saudara harus menang. Kita harus berani memilih, mendengar suara Tuhan. Dan kemudian yang kedua, bagaimana kita bisa mengalahkan, menaklukkan pikiran ini, menaklukkan raksasa ini. Yaitu kita harus bertindak. Nah, coba tolong dibacakan ayat 28, kemudian ayat 33 dan ayat 40. Ayat 28 dulu. Ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, "Mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran." Ayat 33. Tetapi Saul berkata kepada Daud, "Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit." Ayat 40. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya dalam kantung gembalanya yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Ayat 43. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya, orang Filistin itu mengutuki Daud. Ya, kita melihat di sini bahwa Daud menerima bertubi-tubi intimidasi. Daud menerima intimidasi dari kakaknya sendiri. Ya, yang mengatakan, "Ngapain kamu datang ke sini? Kenapa kok kamu tinggalkan kambing domba yang sedikit itu di padang gurun? Aku tahu kejahatan hatimu." Wow. Ini kakak nomor 1, saudara. Daud itu nomor paling kecil, nomor 8. Jadi beda umurnya mungkin cukup banyak. Kakak nomor 1 ini berkata, "Oh, hatimu tuh mang jahat. Kamu tinggalin itu kambing domba, kamu tidak bertanggung jawab, dan kamu datang ke sini karena mau lihat perang." Bayangkan saudara, dari kakaknya, padahal Daud datang ke situ untuk membawakan makanan buat kakaknya. Dan kemudian belum cukup satu orang yang menghina dia. Kemudian Saul berkata kepada Daud, "Kamu ini masih kecil, gak mungkin kamu bisa mengalahkan dia. Goliat itu sudah menjadi pahlawan, sudah punya rekor, pengalamannya sudah banyak. Kamu pengalamanmu mana? Masa kamu bisa?" Dan yang terakhir, raksasa Goliat itu sendiri, ketika Daud datang kepada dia bawa tongkatnya, Goliat berkata, Goliat malah ketawa, ia melihat, "Emang kamu pikir aku anjing, kok bawa tongkat gitu?" Saudara bayangkan,
anak kecil ini datang kepada pahlawan yang bawa pedang, bawa lembing, ya, lengkap senjatanya. Tapi anak kecil yang datang ini pakai tongkat saja, nggak bawa pedang, tidak ada, panah tidak ada, lembing tidak ada sama sekali, cuma tongkat. Pikirnya Goliat ini ngajak mainan apa-apa. Karena itu dia dikatakan di sini dia mengutuki Daud, dikutuki Daud. Begitu banyak intimidasi datang kepada Daud yang berkata, kamu tidak bisa menang atas raksasa ini. Di dalam hidup kita ketika kita menghadapi masalah-masalah kita yang bagaikan raksasa, kadang iblis berkata, enggak mungkin kamu bisa menang, sudah menyerah saja, tinggalkan saja. Ngapain? Enggak mungkin kamu bisa menang. Bahkan mungkin teman-teman kita mengatakan, ngapain kamu perjuangin? Itu enggak bakal menghasilkan keuntungan. Atau ngapain kamu perjuangkan keluargamu, pernikahanmu? Seakan-akan raksasa ini sudah tidak mungkin bisa dikalahkan. Tapi ketahuilah saudara, itulah intimidasi dari iblis. Intimidasi yang berusaha dimasukkan ke dalam pikiran kita. Tetapi kita harus berani bertindak dan mengatakan no kepada semua intimidasi iblis. Dan satu hal saudara, nanti saudara baca di rumah, Filipi 2. Kita diminta punya pikiran seperti Kristus. Apa itu pikiran Kristus? Pikiran Kristus itu pikiran yang tidak takut menderita. Tidak takut kehilangan, dia dulunya punya segala sesuatu di surga. Dia sebagai anak Allah, tempatnya enak, posisinya enak, dihormati semua orang. Tapi dia berani ke dunia, diludahin, dicaci maki, mau dibunuh, dikejar-kejar untuk dibunuh. Ditolak oleh keluarganya sendiri, oleh orang-orang sebangsanya, dikhianati. Pikiran Kristus mengatakan, jangan takut untuk menderita. Jangan takut dengan salib. Kadang kita lihat raksasa, ngapain aku maju melawan raksasa? Nanti saya kalau kena gebuk gimana? Daripada saya babak belur bertahan di tempat ini, lebih baik saya hengkang saja. Ini pikiran yang takut dengan penderitaan. Tapi pikirannya Kristus berkata, justru di dalam salib itulah kemuliaan yang sejati. Ketika engkau berani menderita, disitulah engkau nabung upahmu di surga. Ada upah yang Tuhan sediakan. Ini pikiran ini harus kita taruh di dalam pikiran kita. Hidup di dunia sementara, menderita kalau sekarang sementara. Daripada di sana menderita selama-lamanya, di sini nggak ada apa-apanya saudara. 60, 70, 80, wah 80 tahun sudah hebat. Tapi pikiran Kristus ini, Daud, dia tidak takut maju. Itu resiko hidupnya bisa mati. Tapi di sini ada pikiran bahwa penderitaan ini justru menghasilkan kemuliaan yang jauh melebihi, tidak ada bandingannya dengan penderitaan yang sementara sekarang ini. Ini pikiran yang saudara dan saya perlu taruh dalam pikiran kita. Nah, Daud bertindak, dia mengambil batu, 5 buah batu dia taruh. Dan kemudian dia mulai pakai ya slingnya dia diputar-putar
batunya itu ditaruh situ, diputar-putar, kemudian dilepaskan. Batu ini dengan orang Filistin si Goliat yang besar persis menancap di kepala dahinya. Hanya dengan satu batu raksasa itu jatuh. Tuhan berkata, barang siapa yang menabur dengan air mata, mencucurkan dengan air mata, ketika mereka menerima balasannya dari Tuhan seperti mimpi katanya. Wah, raksasanya bisa toh jatuh. Wah, raksasanya bisa kalah. Hanya dengan satu. Tapi saudara perhatikan, raksasa ini kalah karena posisinya persis di sini. Saudara dan saya mau mengalahkan raksasa, masalah-masalah kita, kuncinya sini. Kuncinya pikiran kita. Pikiran kita harus sesuai dengan pikiran Tuhan. Baru kita bisa mengalami kemenangan. Jadi kita bertindak seperti Daud. Dia mau maju. Dia mau menghadapi raksasa ini, bukannya berlari seperti orang-orang Israel yang lain. Semuanya lari ketakutan. Tapi Daud berani bertindak. Mengapa dia berani bertindak? Yang ketiga kita lihat, karena peperangan ini adalah milik Tuhan. Ya, coba tolong dibacakan ayat yang ke-45 sampai 47. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ya, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, atau karena the battle is the Lord's. Peperangan itu milik Tuhan. Ya, jadi Daud dia bisa mengalahkan, menaklukkan raksasa ini dengan cara menaklukkan di pikirannya. Saudara, tadi kita barusan baca, Daud berkata sebelum dia lepaskan batunya itu, dia sudah berkata, lihat kamu ya, kamu yang berani menghina tentara Israel. Aku datang kepadamu di dalam nama Tuhan semesta alam. Dan lihat, hari ini aku akan berikan tubuhmu untuk dimakan binatang-binatang. Aku akan penggal kepalamu. Supaya semua tahu. Di ayat 46, supaya segenap bumi tahu bahwa ada Tuhan di Israel. Dan yang kedua, supaya jemaat ini yang melihat, mereka juga tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan tombak, bukan dengan pedang. Tuhan tidak perlu tombak, Tuhan tidak perlu pedang. Saudara tahu, ketika kita renungkan, Daud ini datang ngomong seperti gini. Dia bisa begitu yakin memberikan dirinya menghadap, bahkan dikatakan dia lari menghadap Goliat. Dia bisa yakin, dia bisa mendeklarasikan, lihat, kamu hari ini kalah. Saya rasa Daud itu sudah dapat download dari Tuhan. Daud, dia yang dekat dengan Tuhan, dia tahu pikirannya Tuhan. Dia sudah tahu. Daud ini sudah dikasih tahu sama Tuhan, kamu maju. Lihat, kamu nanti kalahkan dia, setelah itu kamu potong kepalanya. Supaya seluruh dunia tahu bahwa di Israel ini Tuhannya hidup. Dan supaya orang-orang ini juga tahu
Tuhan itu bisa menyelamatkan. Tidak perlu resources, tidak perlu peralatan yang hebat. Daud bisa berkata sedemikian yakin. Saya yakin karena di dalam hatinya dia tahu bahwa itulah yang akan terjadi. Itulah yang Tuhan kasih tahu ke dalam pikiran Daud. Jadi ketika saudara dan saya mau menang, saudara dan saya harus memberikan pikiran dan hati kita mendengar dari Tuhan. Tuhan. Ketika kita menghadapi situasi yang ruwet mungkin, saudara dan saya perlu berdiam. Ketika saudara banyak aktivitas, melakukan ini, pergi sana, pergi sini, saudara tidak bisa dengar suara Tuhan dengan jelas. Mau mendengar suara Tuhan dengan jelas, kita harus berikan waktu diam. Daud, dia memberikan telinga dan pikirannya dimasukin oleh pikirannya Tuhan. Inilah yang membuat dia bisa yakin. Pasti ada kemenangan. Dan Tuhan katakan di dalam firman-Nya, kita sekarang punya firman ini. Ini firman perlu kita masukkan dalam pikiran kita. Ketika Tuhan berkata, aku memberi kamu masa depan dan memberi engkau harapan. Harapanmu tidak akan hilang. Siapa yang berharap pada Tuhan, siapa yang berlindung kepada Tuhan, tidak akan dipermalukan. Yesus berkata, akulah pintu. Jadi sekarang bagaimana kita bisa menaklukkan pikiran ini? Kita harus sering mendengar, mendapat masukan. Pikiran kita mendapat masukan dari pikirannya Tuhan. Dari situlah saudara dan saya bisa yakin. Tidak ada apapun yang terlalu besar bagi Tuhan. Tuhan sanggup. Tuhan sanggup walaupun keadaannya sudah mati sekalipun. Keadaan seperti Abraham, tidak ada harapan. Sama sekali tidak ada dasar untuk berharap. Tapi ketika kita melihat ke Tuhan, pikiran kita diisi. Kolose berkata, ya, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada. Pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Bahasa lain, set your mind, arahkan pikiranmu kepada pikiran yang di atas. Dan ini sebuah pilihan, saudara. Saudara dan saya bisa menerima janji-janji Tuhan. Raksasa pun bagi Tuhan itu hal yang kecil. Tuhan tidak perlu tombak, Tuhan tidak perlu pedang. Tapi di dalam nama Tuhan Yesus, itu nama yang kuat. Pikiran kita mau selaraskan sama Tuhan. Dan saya yakin saudara, ketika saudara setuju dengan pikiran Tuhan, saudara berkata, ya, aku percaya Tuhan. Aku percaya. Maka itu membuka jalan bagi Tuhan. Dia bisa bertindak, dia bisa melakukan hal yang besar di dalam hidupmu. Amin. Mari kita mau datang pada Tuhan. Kita mau sama-sama bangkit berdiri, kita akan nyanyikan, ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya.